tengah keindahan alam Kalimantan Selatan, Kota Baru kini tengah berkembang pesat menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia. Kota ini sedang mempersiapkan diri untuk menjadi tujuan wisata internasional. Didukung oleh berbagai pembangunan infrastruktur dan strategi yang terus dijalankan oleh pemerintah setempat. Dengan luas 9.442,46 km persegi, Kota Baru mencakup lebih dari seperempat wilayah Kalimantan Selatan, meliputi 154 pulau yang tersebar di 22 kecamatan, 198 desa, dan 4 kelurahan. Keindahan alamnya semakin lengkap dengan berkembangnya fasilitas wisata yang menarik. Kota Baru juga memiliki moto Saijan, yang berarti semufakat satu hati dan seia sekata, mencerminkan semangat kebersamaan dan kesatuan warganya. Potensi wisata Kota Baru yang melimpah kini siap menyambut wisatawan dari berbagai penjuru, baik lokal, nasional maupun internasional. Dari masjid terapung yang megah di atas kapal hingga panggung siring laut yang memukau, semuanya dirancang untuk memperkaya sektor pariwisata dan ekonomi daerah, menjadikan Kota Baru sebagai destinasi yang semakin mendunia. Selamat datang di Kota Baru. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten tertua di Kalimantan. Seiring dengan perkembangan zaman, kabupaten ini bertumbuh menjadi sebuah lahan yang luas dengan berbagai macam fasilitas selayaknya sebuah kota yang baru. Bersama saya Afifa Hairunisa, ikuti terus perjalanan saya di Kota Baru, tentunya hanya di VVIP Kompas TV. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Afi. Pagi Pak. Ya. Wah, kelihatannya habis ada kegiatan apel pagi ya Pak? Ya betul Mbak, tadi barusan apel pagi yang diikuti oleh pegawai yang ada di perkantoran Sebelimbangan. Itu kegiatan rutinkah setiap hari atau bagaimana Pak? Jadi apel pagi ini kita laksanakan rutin setiap hari Senin. Oke. Senin yang diikuti oleh seluruh pejabat eselon 2 dan 3, kemudian juga pegawai yang ada di perkantoran Sebelimbangan. Oh gitu, tujuannya Pak? Ya tujuannya satu, di samping meningkatkan disiplin pegawai sebagai suatu pembinaan kepada mereka, di sisi lain juga menyampaikan informasi terkait perkembangan di daerah gitu. Oh gitu, toh ternyata tujuannya itu selain untuk mendisiplinkan juga untuk mengupdate informasi terkini, begitu ya Pak ya? Betul, karena setelah apel pagi kita melaksanakan kopi morning diikuti oleh pejabat eselon 2 dan 3. Oke, nah jadi gini loh Pak, tujuan saya tuh kesini, saya kan baru datang nih Pak. Nah saya tuh pingin mengeksplor Kota Baru, boleh nggak Pak? Saya mau minta izin dulu. Waduh, alhamdulillah sekali nih, dapat dukungan dari Kompas TV nih. Nah kalau gitu sekalian saya juga meminta rekomendasi nih dari bapak-bapak, kira-kira objek wisata apa yang lagi hits yang harus saya kunjungi di sini? Oh. Kalau di daerah perkotaan, khususnya di pusat kota itu ada Siring Laut. Okay. Nah, di Siring Laut itu ada Masjid Apung, Masjid Kapal Pesiar. Nah, kemudian juga kalau agak jauh sedikit di Mamake ada Tulok Tamiang. Tapi mungkin yang lebih hit saat ini ada di Siring Laut. Karena di samping wisata juga ada juga wisata kuliner saat ini berkembang. Wah, saya jadi penasaran nih Pak pengen ke Siring Laut. Ayo, silakan. Nanti bisa ditemani oleh Pak Kadis Kominfo, Pak Kadis Pariwisata sama Pak Kadis Hub. Biar lebih aman. Ya. Ada 3 nih bodyguard saya berarti ya Pak. Gimana Bapak-bapak, siap nih Pak? Temenin eksplor Kota Baru, siap ya Pak ya? Oke deh, pemirsa VVIP Kompas TV, jangan kemana-mana. Karena sebentar lagi kita mau eksplor Kota Baru. Tetap di VVIP Kompas TV.
Sebelum memulai segala rangkaian kegiatan Dinkes di Kota Baru, ada satu langkah penting yang tak boleh dilewatkan. Sebuah usaha kecil untuk memastikan tubuh kita siap mengikuti kegiatan ini. Saya meluangkan waktu untuk tes kesehatan. Meskipun terlihat sederhana, langkah ini sangat penting. Mulai dari pendaftaran hingga cek tensi yang mengukur detak jantung, setiap tes mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga kesehatan. Ada tes darah juga, yang jujur membuat saya sedikit khawatir. Ada rasa takut seolah tubuh kita sedang diuji. Setiap tetes darah yang diambil seolah mengungkapkan banyak hal tentang kondisi tubuh yang tak selalu kita ketahui. Namun, hidup memang penuh ketidakpastian. Dan yang bisa kita lakukan adalah terus menjaga diri sebaik mungkin. Hasil tes yang keluar memberi ketenangan sekaligus pelajaran. Kesehatan adalah aset berharga yang tak ternilai harganya. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa lebih maksimal lagi menjalani tugas dan memberikan yang terbaik. Banget ya Pak, tadi kita senamnya. Iya, senam sekali tadi. Kita ada sampai, kalau nggak salah 5 kaset ya. Bergerak terus. Bapak luar biasa gerakannya Pak, capek nggak? Capek, tapi harus semangat. Tetap semangat. Nah sekarang kita sapa-sapa dulu nih. Hai pemirsa VIP Kompas TV. Halo. Balik lagi nih sama Afi Hairunisa dan juga ada Bapak Erwin Simanjuntak. Bapak ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Baru. Selamat pagi Bapak Erwin. Pagi. Dan sekarang kita lagi ada di acara Gerak Bersama, Sehat Bersama. Ya Pak ya? Iya. Pak, kita boleh ngobrol-ngobrol sedikit tentang acara ini nih Pak. Ini tuh latar belakangnya, tujuannya apa sih Pak diadakan acara ini? Jadi ini tujuannya kita ingin supaya masyarakat itu sehat. Bagaimana dengan sehat itu? Tentu dari bergerak. Bergerak itu hal yang mudah dilakukan. Cuma terkadang kita ini banyak kesibukan, merasa tidak punya ada waktu. Sehingga kita harus sosialisasikan ini. Kita populerkan ini, bergerak. Walaupun 10 atau 15 menit bergerak supaya kita badan kita sehat. Gitu. Itu acara rutin atau gimana sih Pak? Nah, ini kebetulan kita adalah puncak Hari Kesehatan Nasional yang ke-60. Jadi kita sudah ada rangkaiannya, sebelumnya kita sudah ada upacara. Nah, di sini kita lakukanlah untuk kebersamaan untuk mengenalkan masyarakat mempopulerkan bergerak ini. Nah, kita adakan di Siring Laut ini. Nah, kenapa tuh Pak dipilih Siring Laut untuk mengadakan acara kesehatan ini? Nah, jadi kenapa di sini kami pilih? Karena di sini coba lihat ini udaranya fresh, ada laut, ada gunung ke sana, semuanya sangat indah. Dan memang ini merupakan satu destinasi wisata kita, kebanggaan daripada masyarakat Kota Baru. Oh, jadi sekaligus ngelihat pemandangan dan juga menikmati ikonnya Kota Baru ya Pak ya, luar biasa. Oke, setelah ini kita mau ngapain lagi nih Pak? Kita mau fun run. Fun run. Kita fun run. Langsung aja yuk Pak, kita siapin tenaga, langsung kita fun run. Ayo Gus, ayo siap, ayo let's go. Siring Laut adalah tempat yang memikat hati, tak hanya bagi warga Kota Baru, tapi juga bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Di sini, harmoni alam dan kota berpadu dengan masjid terapung dan panggung terapung sebagai simbol keindahannya. Setiap kegiatan yang berlangsung di tempat ini terjalin melalui kolaborasi erat antara Dinas Perhubungan Kota Baru dan berbagai pihak, menciptakan suasana penuh semangat dan kebersamaan. Masih di Siring Laut di acara yang sama. Tadi kan kita udah berbincang-bincang sama Bapak Kepala Dinas Kesehatan dan sekarang ada yang turut hadir di sini, ada Bapak Kepala Dinas Perhubungan, Bapak Rian. Selamat siang Pak. Siang.
Selamat datang di Kota Baru. Terima kasih. Ya. Pak, mumpung ada Bapak, boleh dong ngobrol-ngobrol sedikit? Boleh. nih? Katanya di sini tuh ada banyak sekali event ya Pak. Salah satunya adalah Hub Fest. Ya, Nah, Hub Fest itu sebenarnya apa sih Pak? gini, saat ini memang pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan Kota Baru itu diselenggarakan dengan konsep kolaborasi. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian swasta yang ada di Kota Baru. Dan Hub Fest sebenarnya sarana untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan ke depan apa yang akan dilakukan. Nah, berbagai aktivitas, pembangunan, bahkan inovasi itu akan kita hadirkan dalam gelaran Hub Fest. Dan Hub Fest ini sebenarnya sebuah kemasan untuk mewadahi itu. Kenapa dikemas dalam bentuk festival? Ini bentuk kontribusi kami sektor perhubungan Kota Baru untuk berkontribusi bagi pengembangan pariwisata Kota Baru. Oke, berarti ini Ya. kan seperti rangkaian acara gitu ya Betul. Pak ya? Sudah dilaksanakan dari Hub Fest 2023 ya Pak? Ya, tahun ini yang kedua, sebelumnya diselenggarakan di tahun lalu, juga dengan mengangkat inovasi sektor perhubungan, dan di tahun ini kami akan kembali diselenggarakan. Kalau tahun lalu diselenggarakan di indoor, maka tahun ini, di akhir tahun ini kita akan selenggarakan outdoor di tempat wisata Siring Laut Kota Oh, Baru. di Siring Laut juga. Betul, betul. Emang Siring Laut nih tempat segala macam acara ya Pak di sini? Ya, pusat aktivitas masyarakat Kota Baru di sini. Oke. Nah, ada yang spesial nggak dari Hub Fest 2024 nanti? Ya, selain menyajikan berbagai inovasi terbaru sektor perhubungan, kami juga menyelenggarakan kegiatan expo untuk memperkenalkan berbagai sarana prasarana terbaru dari lintas sektoral perhubungan. Kami juga selenggarakan seminar transportasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi bagi masyarakat. Dan tanggal 18 nanti itu akan ada malam puncak Hub Fest di Siring Laut Kota Baru, tentu menyajikan berbagai hiburan dan talent dari Jakarta. Di-spill dong Pak, siapa nih kira-kira gestar ya? Masih rahasia? Rahasia. Ya udah ditungguin aja nih pemirsa VVIP Kompas TV, siapa tahu nanti tanggal 18 Desember ada yang mau main ke Kota Baru, jangan lupa datang ke Hub Fest ya Pak ya. Baik. Karena akan ada artis-artis yang seru banget dan nggak cuma hiburan aja tapi juga ada informasi juga yang akan diberikan Ada ya Pak ya. informasi, edukasi yang kita kemas dalam sebuah expo transportasi. Oke, nah harapannya apa sih Pak? Sebenarnya ini kan kegiatan kolaborasi ya Pak ya, untuk sekaligus juga menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Dishub gitu ya Pak ya, Ya, beserta ya. jajaran yang lainnya. Betul. Nah itu Bapak harapan ke depannya apa sih Pak? kami berharap dengan kegiatan Hub Fest ini, sektor transportasi terus didukung untuk menyajikan layanan transportasi yang lebih baik di Kabupaten Kota Baru. Dan harapan kami juga Hub Fest sebagai event festival, harapannya juga bisa tetap didukung karena menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, sarana hiburan bagi masyarakat, dan yang paling penting kami berharap bisa berkontribusi bagi pengembangan pariwisata Kabupaten Kota Baru yang digagas oleh kawan-kawan dari Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga. Oke, jadi target utamanya sebenarnya anak-anak muda di sini ya Pak ya. Anak muda. Oke kalau gitu. Semoga lancar Pak nanti Hub Fest-nya. Amin, terima kasih. Semoga saya bisa datang kembali ke Kota Baru ya Pak ya. Siap, Karena seneng silakan. banget ya ada di sini. Oke. Oke, thank you Pak waktunya Pak. Terima kasih, Pak. terima kasih.
Setelah berbincang dengan Kepala Dinas Perhubungan tentang kolaborasi dan festival yang akan mengisi ruang kota ini, rasa penasaran saya tumbuh semakin dalam. Di balik setiap sudut Kota Baru ini tersembunyi beragam acara menarik yang siap memikat hati. Terutama jejak-jejak trail olahraga ekstrim yang menawarkan tantangan berpadu dengan pemandangan alam yang menakjubkan. Tempat-tempat istimewa seperti ini menjadi magnet yang tak hanya menarik perhatian, tetapi juga mengunggah potensi besar untuk pariwisata kota. Inilah tanda bahwa Kota Baru ini tengah bersiap menjadi sebuah destinasi yang bukan sekedar unik, tetapi syarat akan harapan dan kemungkinan. Halo Pak, Ya, halo lagi Mbak sibuk Abi. nggak nih? Lagi ngobrolin kerjaan Mbak Abi. Oh, Ya, oh iya Mas, mari. Iya. Wah, terima kasih banyak nih Iya, Pak Mbak Sony Abi. udah undang saya untuk main ke sirkuit Pantai Gedambaan. betul. Ya, Nah, pemirsa VVIP Kompas TV, sekarang saya sudah bersama Bapak Kadis Parpora. Ini ada Bapak Sony di sini. ya terima kasih. Yang salam udah kenal. baik banget mau meluangkan waktunya dan undang Iya. saya untuk main ke sirkuit Pantai Gedambaan yang Ya, wih, sirkuitnya indah Iya. banget. Ada pemandangan lautnya loh ini. ada. Keren banget. Dan ternyata ini tuh udah banyak event ada di sini ya Pak ya. Ya, ini sudah 9 kali ada event race di sini. 9 kali. Ya, Oh, biasanya tuh pemainnya dari mana-mana aja tuh Pak? Dari Kita- Kota Baru aja atau dari luar Kota Baru juga ada? oke. Jadi kita buka kelas, Mbak. Ada kelas lokal open, kemudian ada kelas nasional, kemudian ada kelas internasional. Nah, untuk mengakomodir beberapa pemain yang legend tuh 40 up, itu artinya grupnya pemain trail-trail yang sudah Senior. senior itu kita kelompokkan sendiri. Jadi tentu saja ini pesertanya dari banyak tempat gitu. Gitu. Ya, Kalau jagoannya nih Pak dari Kota Baru, punya nggak nih jagoan? ada Ayo. jagoannya. Tapi kita gini, karena tadi ada sesuai kelas ya, tentunya kita buka yang lokal open. Nah, lokal open itu umumnya adalah lokal kalsel. Mulai dari Kota Baru sampai kabupaten lain yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Teman-teman lokal kalau memang merasa mampu dan jago, bisa ikut yang kelas nasional. Oh, berarti ini ada kelas lokal, ada nasional, ada Ada internasional, internasional, ada ada. senior juga ada, Ya, lengkap semuanya ya Pak. Semua. Ini ada obstacle-nya apa aja sih Pak di sini Pak? Ya, jadi obstacle untuk sirkuit ini ada dalam bentuk kayu, ada halang rintang ban, juga ada batuan dari batu sungai atau kali yang kita susun menjadi obstacle bagi sirkuit ini. Nah, apakah dibuatnya sirkuit Pantai Gedambaan ini tuh tujuannya untuk menarik pariwisata untuk datang juga? Ya, ini adalah salah satu calendar of event kami yang wujudnya adalah sport tourism. Bagaimana olahraga bisa mendukung pariwisata. Ya, kemarin aja ini kita punya pembalap internasional tuh dari Barcelona, Mark Von, Frances Moret, Sandra Gomez, itu datang ke sini. Jauh-jauh datang ke Kota Baru untuk cobain sirkuit ini. sirkuit Pantai Gedambaan ini. Ya. Keren banget. Wah, itu pasti hadiahnya mantap banget ya Pak. Iya, hadiahnya luar biasa di Luar sini. biasa. Nah, terus komen-komen dari yang udah pernah main di sini tuh apa aja Pak? Wah, kalau bisa lihat di berbagai media sosial nanti bagaimana mereka merasa sirkuit ini ada vibe-nya sendiri lah. Di sini sirkuit ini percis di pinggir laut, jadi suasananya benar-benar mendukung. Kemudian kita punya gunung juga. Pada beberapa kesempatan sebelum race juga kita laksanakan adventure, yang jelajah adventure itu yang keluar masuk gunung, kampung. Bahkan Pak Bupati Kota Baru mencanangkan sambil jelajah itu kadang bakti sosial juga. Wow, lengkap Jadi ya teman-teman trail melakukan aksi peduli lingkungan, peduli masyarakat dengan melakukan
kegiatan bakti sosial, kemudian di hari berikutnya kita melaksanakan race. Itu ada komunitasnya nggak Pak trail? Ada. Di Kota Baru ini ada? Ada banyak komunitas di sini, komunitas trail. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu karena banyak. Yang jelas yang untuk komunitas ini panitia tetapnya di sini adalah SJATBK. Makanya sirkuitnya namanya sirkuit SJATBK Pantai Gedambaan. Gitu, Pantai Gedambaan ini karena dia menyatu dengan destinasi kita yang ada di situ. Oh, ini juga tembus. Oh, tembus. Nyambung nih. Pavingnya ini nyambung ke Pantai Gedambaan. Ini juga destinasi kebanggaannya Kota Baru nih ya, Pak ya? Dengan adanya sirkuit ini terkoneksi dengan Pantai Gedambaan, nah, jadinya jadi suatu daya tarik pariwisata itu sendiri ya Pak. Oke. Nah kalau event terdekat dari trail apa? Ada nggak Pak? Ya, sebagai penutup kalender event Kota Baru, kita ada Hayo Bright 10. Hayo Bright 10. Ya. Oke. Hayo Kapan Bright itu Pak? Itu tanggal 14-15 Desember. Wah berarti ini tuh Bapak tadi lagi ngobrol persiapan jangan-jangan nih Pak? Ya, jadi kami melakukan beberapa persiapan terhadap sirkuit ini. Nanti akan dibentuk lagi. Setiap event harus menemukan tantangan baru. Oke. Apa tuh Pak kira-kira nanti yang mau diperbarui dari sirkuit Pantai Gedambaan itu? Konsep Hayo Bright 10 yang berbeda dari Hayo Bright 9 adalah kita agak panjangkan sirkuitnya. Jadi yang kemarin kan sirkuitnya pendek tapi putarannya banyak. Oke. Nah yang 10 nanti putarannya kita kurangi tapi panjang lintasan kita panjangin. Tambahin. Iya. Biasanya jadi kita masuk. Finish line-nya di mana Pak? Finishnya di bawah sini. Oh di situ. Jadi bisa. Jadi start di situ, finish di sebelahnya. Oke, berarti ini penonton bisa ngelihat nih siapa yang menembus garis finish pertama bisa. Ya Pak ya. Ini tribunnya di Seru sini. banget. Ya, belum ada lah rasanya di Kalsel maupun di Indonesia. Teman-teman sudah nyoba bagaimana melakukan race di pinggir laut seperti ini. Kalau Bapak sendiri udah pernah coba Pak? Kita sudah pernah coba dan sudah pernah gagal juga. Iya harus dijajal sendiri ya Pak ya. Ya, Oke. ini biasanya sebelum race dilakukan putaran bersama Forkopinda, bersama instansi yang diundang. Ini kami main di sini sebentar, tapi race-nya tidak seprofesional para pembalap itu. Dibikinkan lintasan pendek sebagai pembuka dari kegiatan ini. Tentunya untuk sektor keamanannya juga udah dipikirkan lah ya, jadi nggak usah takut kalau mau main di Pantai Gedambaan ini. Ya, jadi saya ceritakan lagi yang unik program Pak Bupati Kota Baru, karena Kota Baru ini tempatnya spesifik. Bahkan pembalap-pembalap yang mendaftar itu, di pantai kita sediakan tenda. Jadi tidak memberatkan para peserta yang datang. Kalau mereka belum ada tempat tinggal, tenda beserta fasilitas penunjang seperti toilet, musola, dan tempat untuk mereka beristirahat yang dari jauh itu kita sediakan gratis di pantai. Oh, lengkap juga ya fasilitasnya berarti ya Pak? Ya. Oke, by the way nih Pak, tadi pagi saya tuh habis jalan-jalan ke Siring Laut. Betul, kawasan wisata Pasti sudah Siring Laut. tidak asing lah ya Pak mendengar Siring Laut nih. Nah, tadi pagi tuh ada acara fun run. Saya ketemu sama Pak Dinas Kesehatan di sana, terus juga saya ketemu juga sama Bapak Kepala Dinas Perhubungan. Baik. Nah, Kepala Dinas Perhubungan bilang dia mau ngadain event juga di Siring Laut, Pak. Baik. Jadi di pikiran saya kok ini tadi ada acara fun run di Siring Laut. Terus Pak Dishub juga mau bikin acara di Siring Laut juga nanti tanggal 18. Kenapa Pak semua acara terpusatnya di Siring Laut? Iya, Siring Laut itu adalah destinasi yang merupakan wajah Kota Baru. Ruang publik terbuka, tempat berkumpulnya masyarakat yang jadi destinasi unggulan di Kota Baru. Juga kepada seluruh SKPD yang ada di Kota Baru, itu semua program-program kerjanya itu mendukung sektor pariwisata. Makanya kerja dari pariwisata ini tidak dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga sendiri. Dinas-dinas yang lain pun turut mendukung bagaimana pariwisata di Kota Baru bisa lebih semakin maju. Kolaborasi semuanya ya Pak ya. Tapi Pak, kan tempat pariwisata di Kota Baru tentunya ada banyak kan yang indah-indah. Kenapa dipilih Siring Laut Pak? Ya, Siring Laut itu sebenarnya titik simpul pertemuan berbagai penjuru masyarakat. Di Siring Laut itu juga ada pelabuhan,
terus ada perkantoran lama sebelumnya di situ, yang mana perkantoran baru sudah pindah kan, yang lama sebelumnya di situ, Mbak. Nah, jadi pusat pertemuan dan ruang publik lah untuk masyarakat Kota Baru berkumpul. Mungkin kalau di tempat-tempat lain namanya alun-alun. Oh, ini seperti alun-alunnya Kota Baru ya. Di situ. Jadi pemirsa VVIP Kompas TV emang lengkap banget ya. Di Siring Laut itu ada coffee shop ya ada. Terus juga ada panggung apung. Panggung apung ada menjulang. masjid terapung juga. Masjid Kapal Pesiar Terapung. Oh, itu namanya Masjid Kapal Pesiar Terapung. Wah, apalagi nih Pak, event-event terdekat di Kota Baru? Ya, ada juga event Batu Balingkun Kota Baru Jazz Festival. Ah, menarik banget tuh Pak. Akan ada apa Pak di situ Pak? Di situ akan ada penampilan dari teman-teman jazz dari kabupaten kota. Jadi dari yang ada di Kalsel, ada dari Rantau, Banjarbaru, Banjarmasin, Playhari, komunitas jazz kita hadirkan. Kemudian juga ada pengurus Papri Pusat yang juga menggeluti dunia jazz seperti Bang Dwiki Darmawan, Bang Andre Heanusa, dan Mbak Ita Purnamasari. Wow, artis-artis papan atas semua itu Pak ya? Menarik banget. Itu hadir sini untuk kami menyelenggarakan festival jazz yang merupakan salah satu dari kalender of event Kota Baru. Oke, nah itu tujuannya untuk undang artis-artis papan atas di event jazz ini tuh apa sih Pak harapannya? Ya, harapan pertama adalah mengenalkan Kabupaten Kota Baru di mata nasional maupun di mata internasional. Karena jazz ini kan mendapat perhatian khusus bagi para penikmat jazz. Nah, diharapkan genre musik ini bisa membawa Kota Baru ke level internasional. Oke, ini merupakan langkah-langkah untuk terjun ke dunia internasional iya, gitu targetnya ya Pak. harus mendunia. Iya dong, support. Kalau gitu saya diundang nggak nih Pak? Diundang. Diundang ya Pak, boleh Ayo, nonton ya Pak? boleh. Itu dia tujuan Ya. saya tadi nanya. Nah Pak, setelah ini boleh dong Pak temenin saya keliling-keliling Kota Baru. Saya pengen explore Pak, boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Saya temenin bagaimana Mbak Afi bisa mengetahui, bisa menikmati destinasi yang ada di Kota Baru. Oke, kalau gitu saya ikut Bapak aja. Boleh, mari yuk. Mari Pak. Pemirsa VVIP Kompas TV, seneng banget nih saya ditemenin lagi sama Pak Sony. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya untuk nemenin Afi kembali untuk menikmati hidangan musik ini di Batu Balingkun Kota Baru Jazz Festival ini. Ya, Mbak Afi, terima kasih. Seperti apa sih latar belakang dari Batu Balingkun Kota Baru Jazz Festival ini Pak? Ya, oke. Batu Balingkun Jazz Festival ini adalah festival jazz yang ketiga di Kabupaten Kota Baru. Sebelumnya Jazz Festival di Kota Baru diadakan di Gunung Mamake, salah satu destinasi wisata juga. Untuk konsep 2024 kali ini kita laksanakan di Batu Balingkun. Ini batunya, Pak. Oh. Ya. Nah itu Pak boleh diceritain nggak ada historinya nggak Ada, dibalik ada. nama Batu Balingkun? Kan agak susah nih Pak, Balingkun. Iya. Jadi Batu Balingkun ini adalah sebuah batu yang ditemukan saat pemerintah Kota Baru menentukan pusat perkantoran. Nah, jadi hari ini kita menentukan sebuah pusat perkantoran baru. Kabupaten Kota Baru tidak kalah dengan program pemerintah pusat. Kalau Mbak Afi tahu IKN, Ya. itu berada di Kalimantan Timur. Kemarin upacara, kita Kota Baru juga punya IKS, Ibu Kota Sebelimbingan. Upacara juga di sini. Oke. Sama dengan ini. Jadi ini pusat perkantoran baru dan kita berada di
bundaran pusat perkantoran baru yang kita sebut Batu Balingkun. Batu ini batu alami yang memang sudah ada sejak lama. Kalau simbol ikan ini Pak artinya apa Pak? Ya, ikan ini ikan todak, ikan yang khas di Kota Baru. Dan ini memang dari tahun ke tahun menjadi simbol Kabupaten Kota Baru, namanya ikan todak. Beberapa orang mengetahuinya sebagai ikan marlin. Nah, itu kan tadi tentang histori dari Batu Balingkun. Yap. Kalau acara ini sendiri nih Pak, Jazz Festival ini, Jazz ini Festival. tuh untuk emang anak-anak muda di Kota Ya. Baru kah? Dan akan menjadi acara tahunan atau seperti apa sih Pak? Ya, Jazz Festival untuk Kota Baru adalah satu dari kalender of event. Tahun 2024 ini kami punya 27 event. Nah, ini event yang juga kita laksanakan, salah satunya Jazz Fest Batu Balingkun. Dan nanti terakhir di penutup tahun bulan Desember, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menggelar satu event sebagai event penutup, yaitu Hayao Braid Beach Enduro Race Trail. Wow, jadi lengkap ya Pak Ya. semuanya di sini. Di Kota Baru ini bisa jadi referensi juga Bisa. kalau teman-teman dari VVIP Kompas TV mau datang ke Kota Baru. Ya. Jadi selain bisa menikmati pemandangan yang luar biasa ya Pak, tadi sudah keliling-keliling nih Pak. Oke. Terus juga bisa menikmati hidangan pariwisatanya seperti musik ini. Ya. Dan juga ada ekstrim sportnya juga. Ada Wah. sport tourism atau ekstrim. Di sini kita punya Hayao Braid Trail. Yap. Terus kita punya para layang dan gantole. Itu selain eksibisi, kita juga menjadi tuan rumah seri 3 kejuaraan internasional. Kemudian ada off-road, ada jet ski. Kami punya 4 olahraga rekreasi di sini yang kita sebut sebagai sport tourism yang mendukung pariwisata. Nah jadi Pak nih kalau misalnya dari Pak Sony sendiri, berapa lama nih kira-kira kalau teman-teman VVIP Kompas TV mau datang ke sini liburan? Kayaknya 3 hari kurang tuh untuk Kurang. nyobain semuanya. Kurang. Kami punya banyak destinasi. Tapi kami setiap tahun menetapkan ada 5 destinasi unggulan. Apa tuh yang Yang wajib? pertama adalah kawasan wisata Siring Laut. Yap. Kemudian yang kedua adalah Pantai Gedambaan. Mhm. Kalau mau menikmati matahari terbit, bisa ke sana. Kemudian kita punya Mamake SJA Hill, Bukit. Itu kalau mau menikmati matahari terbenam di bukit tersebut. Kemudian kami punya wisata Meranti, Tumpang 2. Itu adalah gugus sekumpulan pohon meranti putih yang sekarang sudah jarang ditemui dan sekalsel Kalimantan Selatan hanya ada di Kota Baru. Kemudian yang terakhir ada Teluk Tamiang yang ada di daerah pesisir. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih harapan Bapak untuk Batu Balingkun Kota Baru Jazz Festival ini ke depannya? Apakah ini untuk anak muda? Apakah nantinya akan ada event tahunan seperti ini? Ya. Jadi Batu Balingkun Kota Baru Jazz Festival, harapan kita kegiatan ini bisa lebih berskala nasional, bahkan lebih berskala internasional, karena komunitas jazz ini kan tentunya tidak sekedar lokal. Dan kami berharap dengan subsektor musik bisa membawa Kota Baru pariwisatanya lebih maju ke depannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Terima Pak kasih. Sony sudah Terima kasih, menemani Mbak Afi. Afi kembali nih untuk menikmati hidangan musik dari Batu Balingkun Kota Baru Jazz Festival ini. Baik, kami juga dari pemerintah Kabupaten Kota Baru mengucapkan banyak terima kasih buat Mbak Afi dan kru dan seluruh tim Sip. dan keluarga besar Kompas TV. Semoga bisa lebih membawa kemajuan bagi pariwisata di Kabupaten Kota Baru. Oke, kalau gitu teman-teman VVIP Kompas TV jangan kemana-mana, tetap di sini karena kita mau menyaksikan hidangan musiknya nih dari Batu Balingkun Kota Baru Jazz Festival ini. Pak Sony temenin saya ya Pak ya? Oke, mari. Sip. Ya. Tetap di VVIP Kompas TV. Di suasana yang khas dan menyenangkan, saya menikmati malam di Jazz Batu Balingkun. Sambil menunggu matahari terbenam, saya menyusuri berbagai booth dan melihat berbagai makanan juga jajanan yang ada di festival ini. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah pisang gapit, makanan khas Kalimantan Selatan. Pisang yang dibakar, digepengkan dan disiram kuah gula merah yang kental. Rasanya manis dan enak, seolah membawa saya merasakan tradisi kuliner daerah ini.
tengah iringan musik jazz yang memukau, saya juga menyaksikan tarian daerah yang indah penuh makna. Penampilan dari penyanyi legendaris Ita Purnamasari pun menambah suasana. Ditambah lagi, Kadis Parpora turut hadir memberikan warna pada malam itu. Seperti alunan jazz yang berirama, persiapan acara ini pun penuh harmoni. Kini, mari kita saksikan apa saja yang telah disiapkan oleh pemerintah setempat untuk mensukseskan acara ini. Inilah langkah-langkah yang akan mengiringi perjalanan di Kota Baru di tahun 2025. Saya yakin acara seperti ini bisa mendongkrak pariwisata dan mendukung upaya pemerintah Kota Baru untuk terus maju.
Jazz Batu Balingkun bukan hanya festival, tapi juga simbol kebanggaan dan semangat budaya kita. Semoga acara seperti ini semakin banyak, membawa kebersamaan dan memajukan pariwisata. Pemirsa, setelah saya mengeksplor Kota Baru, saya jadi semakin yakin bahwa kota ini sedang mengembangkan potensi wisata yang kuat dan berkelanjutan. Ada banyak sekali objek wisata alam yang menawan seperti Siring Laut, Mamake, dan juga Meranti beserta objek wisata lainnya yang tidak kalah menarik. Dan ada juga event-event besar yang digelar sepanjang tahun. Semoga apa yang disajikan tadi dapat menjadi referensi Anda untuk semakin yakin mengunjungi Kota Baru dan memilih Kota Baru sebagai destinasi wisata wajib Anda. Saya Afifah Hairunisa pamit undur diri, sampai jumpa di VVIP Kompas TV berikutnya. Dah!